Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kriminal yang sesungguhnya sih ya Amerika, karena kita tahu Amerika adalah yang berada di balik funding militer Israel. Misal tahun ini aja untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel, itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Karena itu wajar banget teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi yang lihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles, lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasannya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Demikian saudara berita. Inilah Los Angeles sebelum bencana melanda. Sebuah kota penuh mimpi dan ambisi, tempat dunia seni, teknologi, dan budaya bertemu. Gemerlap cahaya malam yang tiada tanding, pantainya yang memukau dan ikon film yang dikenal dengan Hollywood. Tapi kini, semua itu berubah. Api melahap keindahan ini dalam sekejap. Api tornado menari-nari. Kota indah itu pun berubah menjadi neraka. Namun, sebelum setiap abu kota ini terbang terhempas angin, biarkanlah dia bercerita apa sebenarnya yang terjadi di sana sebelum ini. Welcome to the 82nd Golden Globes! It's time for our mid-show recap, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. All right. Mengejek Allah dan menyebut namanya untuk lelucon bukanlah hal yang baru bagi Hollywood. Tetapi, kurang dari 48 jam setelah ejekan Golden Globe, Hollywood terbakar. Of them to fight the horror that has exploded. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Hours ago, this house was fine, but it caught fire this morning. The entire house was decimated by flames. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Puluhan ribu orang telah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, meninggalkan rumah, mobil mereka, dan semua benda berharga lainnya. 130,000 people were under evacuation orders across Southern California. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles, threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscar ceremony is to be held in just a few weeks. Literally grabbed our phones, the computer, and our dogs, and ran out. Saya mau menginformasikan kondisi terbaru di Los Angeles jam 10.12 Februari 2025. Sampai saat ini dan kali ini, api belum bisa ditangani semenjak mulai terjadi kebakaran tanggal 7 Januari sampai tanggal sekarang. Sudah hampir 1 minggu.
Pemerintah Amerika sendiri mengatakan kesulitan untuk memadamkan api kali ini dengan kondisi yang sangat luar biasa, apalagi terjadinya banyak sekali tornado api di mana tidak bisa dikendalikan dengan teknologi apapun. Ini melebihi perang di Gaza yang bertahun-tahun, namun di Los Angeles dan sekitarnya cukup 1 minggu seluruh wilayah rata dengan tanah. Berarti senjata yang paling ampuh adalah senjata ciptaan Tuhan, yaitu api dan angin. Berbeda dengan senjata nuklir yang diciptakan oleh manusia. Atau senjata paling modern pun perlu bertahun-tahun untuk menghancurkan gedung-gedung di Gaza. Namun, dengan senjata yang Allah punya, yaitu api dan angin, cukup hanya hitungan hari semuanya wilayah Los Angeles perbatasan dengan New York, bahkan sudah masuk ke New York dan New Jersey, semuanya rata dengan tanah. Menurut informasi, untuk membangun seluruh infrastruktur lokasi kebakaran ini perlu memerlukan waktu kurang lebih 50 tahun. Berarti kerusakan ini lebih parah dari kerusakan di Gaza, Palestina. Informasi dari beberapa media, sekitar 600 perumahan selebritis tokoh-tokoh internasional rata dengan tanah. Saya masih berpikir sampai hari ini sudah 1 minggu ini. Kenapa Tuhan memilih lokasi untuk dibakar? Itu di Los Angeles. Di mana Los Angeles ada Hollywood, adalah ikon utama Amerika Serikat. Atau kekayaan atau aset yang paling berharga Amerika. Oke. Sini, Los Angeles, Hollywood, karena selebritis dunia, rumahnya, kediamannya ada di sini. Bahkan presiden-presiden atau mantan presiden dunia, rumahnya ada ke Hollywood, Los Angeles. Dan mereka semuanya mendukung teroris Israel. Dan ini yang saya masih tidak habis pikir. Kenapa Tuhan memilih para pendukung teroris Israel untuk dibakar hidup-hidup? Sekali lagi, kenapa Los Angeles? Kenapa enggak Dallas, Indiana, New York City? Banyak lagi wilayah-wilayah negara bagian Amerika. Kenapa Los Angeles? Tapi kita tahu bahwa Los Angeles ini memang militan pendukung teroris Israel, baik dari kalangan rendah, artis selebriti, pejabat, mantan presiden dunia yang tinggalnya di Los Angeles, semua mendukung teroris Israel atau mendukung kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Gaza. Inilah murka Tuhan, murka Allah terhadap bangsa yang mau mencintai kejahatan. Ini terjadi kebakaran 1 hari sebelum ancaman Donald Trump terhadap Timur Tengah. Jawaban Allah pasti. Ya, pemirsa, di studio TV One ini telah hadir bersama saya seorang pilot warga negara Indonesia yang berdomisili di Los Angeles, Amerika Serikat, dan baru saja tiba. Sudah ada Kapten Hifni Assegaf. Tapi mungkin sebelum saya berdialog bersama dengan Cap Hifni, saya mau ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Utah, Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan dari warga negara Indonesia yang berada di Utah, Amerika Serikat. Ada Yohana Gabriele di sana. Yohana, silakan.
Ya, selamat malam waktu Indonesia, Vena, dan selamat pagi waktu Amerika Serikat, dan juga para pemirsa. Dapat kami informasikan kebakaran hingga hari ini, kita sudah memasuki hari ke-7 ya, atau sudah sepekan, tapi kebakaran masih juga terus terjadi di California, Amerika Serikat, yang telah menelan sebanyak 24 korban jiwa dan juga 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bahkan angka-angka ini juga diperkirakan masih akan terus bertambah karena saat ini tim pelacak juga masih terus melakukan pencarian di rumah-rumah yang telah hangus terbakar, tentunya juga di mana api juga telah berhasil dipadamkan, bahkan juga turut dibantu dengan anjing pelacak mayat untuk melihat lebih lanjut apakah ada korban jiwa lainnya, terlebih masih juga banyak korban hilang yang masih juga belum ditemukan, tetapi di antaranya informasi yang kami dapatkan masih belum juga tidak ada anak-anak di dalamnya. Dan kebakaran ini juga merupakan kebakaran terparah sepanjang sejarah. Ini kalau dilihat dari besaran luasan yang terjadi, yaitu ada sebanyak hampir 40.000 hektar lebih yang terdampak atau yang habis dilalap api, dan juga dilihat dari bangunan rumah ini ada sebanyak sekitar lebih dari 12.000 bangunan rumah yang juga sudah hangus terbakar, dan bahkan kerugian yang dicapai ini ditaksir sekitar kurang lebih 2.400 triliun rupiah. Angka ini juga merupakan angka yang sangat besar begitu, Vena dan juga pemirsa. Tapi kalau dari KJRI sendiri juga mencatat tidak ada dari warga negara Indonesia yang terdapat dalam korban jiwa, tetapi yang terdampak dari kobaran api ini ada sebanyak kurang lebih 100 WNI dan juga beberapa diaspora lainnya yang tentunya kita harapkan kondisi dapat segera pulih. Tetapi kalau kita lihat informasi terbaru di sini, kebakaran masih terjadi di 3 titik, Vena dan pemirsa, yaitu ada di daerah Palisade yang masih juga terjadi, di daerah Eaton, dan juga di daerah Hearst. Dan juga hingga saat ini tentunya ribuan pemadam kebakaran atau damkar ini telah dikerahkan, dan 14.000 juga dari personel juga sudah dikerahkan. Ada sebanyak 84 pesawat juga dikerahkan mengupayakan untuk bisa memadamkan api, dan ini juga merupakan gabungan dari pemadam kebakaran beberapa negara lain yang juga turut membantu. Dari Utah sendiri juga beberapa negara bagian Amerika Serikat termasuk Utah ya, yang jaraknya ke Los Angeles kalau perjalanan darat sekitar 9 jam, tapi kalau perjalanan udara hanya butuh waktu 2 jam. Ini juga turut membantu di sana memadamkan api. Dari gubernur sendiri juga sudah meletakkan titik-titik rawan yang akan terjadi kobaran api berikutnya. Dan bukan hanya itu saja, ini yang menjadi menarik juga, Vena dan pemirsa, bahwa bukan hanya petugas damkar saja yang dikerahkan, tetapi kini juga petugas dari pasukan Garda Nasional California, dari yang hanya 400 personel kini dikerahkan 1.000 personel. Karena apa? Di tengah bencana ini masih ada saja mereka yang justru memanfaatkan untuk melakukan aksi penjarahan. Dari kepolisian setempat bahkan mengatakan perharinya ini bisa mendapati sebanyak 10 orang yang ditangkap, ditahan karena mereka melakukan penjarahan di tengah bencana ini. Karena memang dari pemerintah sendiri terus mengupayakan atau menghimbau agar mereka tidak kembali ke tempat tinggal mereka, rumah yang tengah hangus, karena masih berbahaya. Sehingga rumah-rumah ini masih kosong, tapi justru dimanfaatkan oleh mereka dengan melakukan penjarahan. Sebagian dari mereka berpura-pura menjadi pemadam kebakaran, petugas damkar datang ke rumah, tapi sebetulnya mereka bolak-balik untuk menjarah barang-barang di rumah korban. Dan juga kalau kita lihat dari data, dari yang sebelumnya 200.000, kini menurun menjadi sekitar 105.000 penduduk yang di bawah perintah evakuasi wajib. Ini sudah terjadinya penurunan, dan tapi ini kita tetap terus harus waspada ataupun was-was, karena dari info layanan cuaca nasional ini masih terus memperingatkan maksud kami akan ada angin Santa Ana yang akan kembali melanda di wilayah
California, Los Angeles, sehingga perlu menjadi perhatian karena dengan adanya angin ini bisa meningkatkan luasan kobaran api yang terjadi di sana. Dan hingga saat ini diketahui sudah ada sebanyak 9 titik tempat evakuasi yang telah ditetapkan. Dan salah satunya ini terdiri dari bisa menampung sebanyak kurang lebih 800 pengungsi. Tetapi bukan hanya dari titik-titik tempat evakuasi saja, mereka juga mengungsi di hotel-hotel karena di sana juga ada hotel-hotel yang tentunya memberikan kesempatan untuk mereka bersinggah selama sementara begitu hingga kondisi pulih kembali. Tetapi kalau kita lihat juga dari kondisi ini, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan, Vena dan pemirsa, ini sudah ada sebanyak 24.000 orang yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan dari Presiden Joe Biden yang beberapa waktu lalu sempat mendeklarasikan ataupun menyampaikan akan memberikan bantuan dengan nominal yang cukup besar untuk korban terdampak dari kobaran api di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tadi disampaikan ya bahwa info layanan cuaca nasional ini tetap membuat peringatan agar warga di sana tetap waspada akan adanya angin yang bisa menyebabkan luasan kobaran api yang semakin meluas. Padahal kalau kita lihat cuaca di sini sudah memasuki musim dingin. Kalau di sana, kalau saya lihat tadi, temperaturnya kurang lebih 6 derajat Celcius, tetapi kobaran api masih terus juga terjadi. Ini merupakan situasi yang kini tengah mereka alami ya, cuaca dingin tetapi kobaran api juga masih terus saja terjadi. Tentu kita harapkan bahwa kondisi di sana dapat segera pulih kembali. Terima kasih Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela, warga negara Indonesia yang tinggal di Utah, Amerika Serikat, atas laporan Anda dari Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta. Ya, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari rekan kami yang berada di Amerika Serikat. Ini juga di sebelah saya ada narasumber yang baru saja tiba di Jakarta setelah melakukan penerbangan dari Los Angeles, Amerika Serikat. Cap Hifni Assegaf, Anda baru saja sampai begitu. Tentu Anda melihat perjalanan seperti apa kondisinya di California, Los Angeles. Bisa terlihat dan bisa tergambarkan nggak sih seperti apa kebakarannya yang ada di sana? Jadi suasana Los Angeles sangat menyeramkan actually. Karena kita sebagai penerbang ya, jadi penerbang kita biasanya kalau kita mau terbang, kita file clearance, kemudian kita pick up clearance, kemudian kita dikasih rilis. Biasanya kita cuma butuh waktu 15, 10, 19 menit. Kemarin kita mau take off, kita dikasih waktu 1,5 jam, baru kita dirilis. Karena mereka menciptakan TFR, Temporary Flight Restriction, di area Los Angeles. Jadi route-route yang biasanya departure itu kita melakukan melalui jalur-jalur itu, kita dialihkan ke jalur yang lain. Jadi semuanya hampir semua pesawat melalui jalur yang sama itu. Jadi yang sebenarnya banyak option, kita nggak ada option lagi. Jadi makanya delay-nya terlalu lama. Kemudian penerbangan banyak delay, banyak cancel 3-4 hari yang lalu. Kami take off dari California Saturday night. Jadi kondisi masih kondusif. Kemudian Santana wind masih sangat kencang. Kendalanya mengenai kebakaran ini Santa Ana wind, that's very strong, about 50 knot per hour. Jadi ibaratnya hembusan sedikit bara api dengan hembusan angin yang begitu keras, itu yang mengakibatkan cepat meluas. Kita udah kerahkan sekitar 84 sampai 90 pesawat terbang, helikopter yang untuk bisa memadamkan itu. Dikerahkan juga sekitar 1.200 firemen yang untuk membantu penjinaan api. Tapi sampai sekarang masih berlanjut. Kemudian kebetulan orang-orang Indonesia di sana, korban jiwa belum ada sampai saat ini yang kami dengar. Kemudian yang rumah mungkin sekitar 100-an lebih kehilangan. Cap, Anda kan melakukan penerbangan dari hari Sabtu ya? Siap. Di atas terlihatnya seperti apa? Awan tebal hitam. Jadi awan hitam itu yang sebenarnya makanya diciptakan temporary flight restriction. Jadi nggak. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.